Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, berjumpa kembali dengan Ibu dalam pembelajaran Bahasa Indonesia. Nah, untuk kali ini kita masih akan membahas mengenai teks eksposisi. Setelah kemarin kita menentukan unsur-unsur dalam teks eksposisi, kita selanjutnya akan membahas yang kedua, yaitu menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, di sini kita akan membahas mengenai gagasan umum sebagai dasar penyimpulan isi teks dan jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Oke, kita mulai ya anak-anak. Nah, dari pengertian gagasan umum atau ide pokok atau gagasan utama, yaitu gagasan yang mengandung inti dan digunakan untuk membangun seluruh isi paragraf maupun bacaan. Nah, gagasan yang menjadi dasar pengembangan suatu paragraf. Nah, gagasan umum akan disertai gagasan khusus atau gagasan pendukung atau gagasan penjelas. Itu ya pengertian dari gagasan umum. Kita lihat nih lebih jelas dari tabel ini. Dalam teks gagasan terdapat ada gagasan umum. Nah, di dalam gagasan umum, di dalam sebuah paragraf ada gagasan penjelas 1, gagasan penjelas 2, gagasan penjelas 3. Nanti kita akan bahas ya. Nah, misalnya kita lihat contoh nih. Contoh di dalam sebuah teks. Kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab rusaknya jalan dan timbulnya banjir. Secarik kertas dibuang oleh seorang pelajar dan sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu sepulang dari pasar, dan selembar bungkus rokok dihempaskan seorang bapak. Kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah dari ribuan warga lainnya. Sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat, memacetkan saluran-saluran air, meluap dan banjir. Warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Itu ya, Ibu barusan membacakan sebuah contoh dari sebuah paragraf. Nah, kita akan langsung masuk-masukan nih, mana yang masuk ke dalam gagasan umum dan mana masuk ke dalam gagasan khusus. Nah, jelas ya, gagasan umum yaitu tentang kebiasaan masyarakat dalam membuang sampah sembarangan merupakan penyebab dari rusaknya jalan dan banjir. Nah, kalau untuk gagasan khususnya apa saja? Kayak tadi ya, seperti secarik kertas dibuang oleh seorang seorang pelajar, sebuah kantong plastik dilemparkan oleh seorang ibu, terus selembar bungkus rokok dilemparkan oleh seorang bapak, kemudian berkolaborasi dengan sampah-sampah ribuan warga lainnya. Lalu juga ada sampah-sampah itu bergabung dari berbagai tempat. Penjelasan ketiganya yaitu warga masyarakat mengeluh setiap hari melalui media cetak dan elektronik. Itu ya contoh dari gagasan umum dan khusus pada sebuah teks. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai jenis-jenis paragraf berdasarkan letak gagasan umumnya. Minggu kemarin kita sudah membahas tentang paragraf deduktif, induktif, dan campuran. Kita akan lebih perjelas ya. Nah, kita mulai. Yang pertama yaitu paragraf deduktif. Paragraf deduktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di awal paragraf. Nah, udah kebayang belum anak kalian? Atau disingkat ya, DUK. Deduktif, umum, khusus. Jadi paragraf umumnya ada di awal paragraf. Kita lihat contoh. Nah, lihat contoh paragraf deduktif. Nah, di sini ya. Industrialisasi di negara kita mendorong dirikannya berbagai macam pabrik yang memproduksi beraneka barang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, pabrik-pabrik itu memberikan lapangan kerja kepada ribuan tenaga kerja dan lain-lain. Itu ya. Nanti kalian boleh baca keseluruhan. Nah, paragraf di atas memperlihatkan bahwa kalimat pertama merupakan kalimat yang mengandung gagasan umum. Nah, berarti ini adalah contoh dari paragraf deduktif karena gagasan umumnya ada di awal paragraf. Ini ditandai dengan garis miring ya. Dari mulai kata industrialisasi sampai masyarakat. Itu ya, paragraf deduktif. Kita lanjut ke paragraf induktif. Nah, paragraf induktif adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak di akhir paragraf atau kalimat penutup. Berarti kebalikannya ya, kalau misalnya tadi deduktif itu di awal paragraf kalimat gagasan umumnya, sedangkan induktif ada di akhir kalimat atau di akhir paragraf, atau disingkat IKU, induktif khusus umum. Jadi kalau deduktif umumnya dulu baru kalimat khusus, sedangkan induktif kebalikannya, berarti dari kalimat khusus ke umum gitu ya.
Contoh dalam teks paragraf induktif. Nah, di sini ada contohnya. Gerakan pencinta alam dengan sadar lingkungan sehat telah memulai mengejala di kalangan remaja. Tidak sedikit pengumpulan pencinta lingkungan yang anggota terdiri atas pelajar, baik itu pelajar SMP, SMA maupun para remaja di lingkungan pesantren. Nah, langsung ke kalimat paragraf paragraf induktifnya nih. Fenomena semacam itu merupakan bukti bahwa remaja pada tahun-tahun ini tidak selalu bernilai negatif. Nah, udah jelas ya. Jadi paragraf di atas dengan jelas mengungkapkan gagasan umumnya yang ada di akhir. Jadi dari awalnya dijelasin dulu nih kalimat khususnya apa saja. Nah, baru di akhir ada gagasan umumnya. Begitu ya anak-anak. Terakhir nih, ketiga, paragraf campuran. Nah, paragraf campuran adalah paragraf yang gagasan umumnya terletak pada kalimat pertama dan terakhir. Di paragraf ini terdapat dua gagasan umum, ya, kalimat di akhir sebagai penegasan dari pernyataan yang dikemukakan dalam kalimat pertama. Jadi, di dalam sebuah paragrafnya terdapat dua gagasan umum, di awal dan di akhir. Kita lihat ya. Di awal tuh yang ditandai dengan garis miring, huruf garis miring, di akhir juga ada. Jadi kalimat ini termasuk ke dalam kalimat campuran. Jadi gagasan umumnya ada di awal dan di akhir. Selesai anak-anak, itu materi yang dibahas untuk pertemuan kali ini mengenai tadi ya pengertian dari gagasan umum dan jenis-jenis gagasan umum. Untuk tugas latihannya, silakan kalian kerjakan kegiatan 3.3 dan kegiatan 4. Kalian boleh lihat tugasnya di buku paket atau nanti insya Allah akan ibu fotokan. Lalu kalian tulis materinya, jangan lupa, dan kerjakan tugasnya di buku, difotokan, dikirim di grup atau via Google Classroom. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, jangan lupa berdoa. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu di sekolah ya. Tetap jaga kesehatan ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.